Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model TOE yang selanjutnya akan kita pelajari adalah rancangan acak kelompok atau Randomized Complete Block Design. Jadi RAK ini sama dengan yang RAL yang kemarin sudah kita pelajari, merupakan salah satu model rancangan dalam rancangan percobaan. Nah, bedanya kalau RAL kemarin itu dilakukan pada percobaan-percobaan dengan lingkungan yang sifatnya homogen, kalau RAK itu digunakan untuk percobaan dengan satuan-satuan dan bahan percobaan yang tidak seragam atau tidak homogen. Biasanya digunakan pada percobaan yang menggunakan tempat, kondisi lingkungan, atau keadaan yang berbeda. Contohnya misalnya di sini eksperimen yang kita lakukan ingin mengetahui pengaruh jenis bibit terhadap misalnya hasil panennya. Nah, ketika kita melakukan percobaan menanam bibit tadi, penanaman itu kita lakukan di lahan yang memiliki kondisi tanah yang berbeda-beda. Nah, untuk model rancangan percobaan yang lebih tepat digunakan adalah RAK. Karena selain ada satu faktor tadi yaitu jenis bibit, ada kondisi lingkungan, lebih tepatnya keadaan tanah yang berbeda-beda yang akan mempengaruhi hasil percobaan. Jadi misalnya tadi ingin mengetahui pengaruh faktor jenis bibit terhadap hasil panen. Jenis bibitnya kita punya jenis bibit A, B, dan C, sehingga di situ ada 3 perlakuan ya. Perlakuan menggunakan jenis bibit A, menggunakan jenis bibit B, dan menggunakan jenis bibit C. Nah, tetapi percobaan itu dilakukan dengan menanam bibit-bibit tadi di lahan dengan kondisi yang berbeda-beda. Misalnya kita pakai lahan A, lahan B, lahan C. Nah, lahan-lahan ini nanti akan menjadi kelompok. Tuh, kalau misalnya lahan yang kita gunakan itu punya kondisi yang sama, misalnya subur semua gitu ya, satu jenis lahan saja, maka yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Jadi kondisi lingkungannya homogen. Tetapi ketika ada faktor lain selain faktor utama tadi yang akan mempengaruhi variabel respon, misalnya di contoh tadi itu adalah keadaan lahan, maka kita gunakan rancangan acak kelompok. Dengan keadaan lahan tadi kita kita gunakan sebagai kelompoknya atau pembeda kelompoknya. Ini definisi RAK merupakan rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup homogen yang dinamakan kelompok. Kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Jadi nanti di dalam penggunaan RAK nanti akan ada istilah kelompok atau kita buat kelompok. Sedangkan RAK lengkap merupakan RAK dengan semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok yang ada. Nah, yang akan kita pelajari di sini yang paling sederhana yaitu RAK hanya mempertimbangkan satu faktor. Jadi seperti contohnya tadi ya, sebenarnya itu hanya ada satu faktor saja yang dipertimbangkan sebagai keragaman perlakuan yaitu jenis bibit tadi. Sedangkan ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi variabel respon, itu nanti kita sebut dengan keragaman kelompok. Jadi hanya tetap ada satu faktor, yang lainnya yang mempengaruhi itu disebut dengan keragaman kelompok tadi atau yang jenis lahan yang berbeda-beda tadi. Tujuan mengelompokkan satuan percobaan itu adalah untuk membuat keragaman satuan percobaan dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antar kelompok sebesar mungkin. Contoh, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang confectionery akan meluncurkan produk baru yaitu lollipop berwarna. Sebelum meluncurkan produk ini, dilakukan survei untuk mengetahui selera konsumen terhadap warna yang paling sesuai. Lollipop tersebut memiliki rasa dan aroma sama, tapi warnanya berbeda. Ada lollipop pink, hijau, dan coklat. Dipasarkan di 4 buah toko yang berbeda lokasinya untuk melihat tingkat penjualan masing-masing warna. Nah, kalau dari kasus ini kita lihat keywordnya itu ada di kalimat lollipop pink, hijau, dan coklat dipasarkan di 4 buah toko yang berbeda lokasinya untuk melihat tingkat penjualan masing-masing warna. Nah, kalau kita lihat di sini,
maka yang menjadi faktornya itu adalah jenis lollipopnya. Jenis lollipop itu faktor, kemudian level dari faktornya itu berarti ada lollipop pink, hijau, dan coklat. Berarti ada 3 level di sini. Kemudian dipasarkan di 4 buah toko yang berbeda lokasinya untuk melihat tingkat penjualan masing-masing warna. Berarti yang menjadi variabel responnya itu adalah tingkat penjualannya. Jadi yang kita ukur, yang pengen kita lihat itu adalah hasil atau tingkat penjual dari masing-masing warna tadi. Nah, karena di sini ada kata-kata 4 buah toko yang berbeda lokasinya, berarti yang menjadi kelompok di kasus ini adalah lokasi tokonya. Itu ya, jadi lokasi toko, kemudian faktornya itu tetap satu, faktornya hanya ada faktor jenis lollipop di sini, sehingga karena faktornya satu, maka levelnya akan sama dengan perlakuannya. Jadi perlakuan penjualan lollipop pink, hijau, dan coklat. Dan menjadi kelompok adalah tokonya. Ada 4 kelompok di sini. Toko yang digunakan untuk survei berbeda lokasi. Perbedaan lokasi ini berpengaruh terhadap siapa saja konsumen yang datang ke toko tersebut, berapa jumlahnya, apa keperluannya, dan sebagainya. Jadi lokasi toko ini atau kelompok ini akan berpengaruh terhadap variabel respon atau tingkat penjualannya. Jadi misalnya di sini lokasi toko yang pertama itu dia ada di dekat sekolah. Lokasi kedua misalnya dia jauh dari sekolah. Nah, walaupun dari kedua toko tadi itu sama-sama menjual, misalnya sama-sama lollipop pink, pasti hasil variabel responnya atau hasil penjualannya itu akan berbeda karena ditempatkan di lokasi toko yang memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga untuk kasus ini harus digunakan RAK. Nah, untuk mengidentifikasi keragaman dalam RAK, ini ada contoh-contohnya. Jadi di sini tujuannya kita ingin meminimalkan variabel pengganggu atau nuisance factor atau faktor yang berada di luar perlakuan yang akan berpengaruh terhadap respon. Jadi faktor kita kalau yang kita pelajari hari ini kan hanya ada satu faktor tadi. Hanya ada faktor jenis lollipop saja. Tapi ada variabel lain di luar faktor tadi, yaitu lokasi toko yang akan membuat variabel responnya atau hasil penjualan lollipopnya itu berbeda-beda. Karena tadi lokasi tokonya berbeda-beda, sehingga kita perlu untuk mengelompokkan nuisance factor tadi atau lokasi toko tadi kalau di contoh yang tadi. Nah, di sini misalnya di dalam unit percobaan, peta percobaan, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan tingkat kesuburan, berdasarkan tingkat kandungan air, perbedaan kemiringan, ataupun perbedaan komposisi tanah. Kemudian kalau misalnya kita melakukan percobaan dengan unit percobaan atau sampelnya adalah orang, maka bisa kita kelompokkan orang tadi berdasarkan jenis kelamin, usia, IQ, pendapatan, dan lain sebagainya. Ini ilustrasi perbedaan RAK dengan RAL. Apabila lingkungan homogen, atau misalnya di sini kasusnya adalah tadi ya, kita pengen tahu apakah jenis bibit berpengaruh terhadap hasil panen, kemudian eksperimen atau percobaannya atau penanaman jenis bibit tadi kita lakukan di lahan yang kondisi tanahnya itu homogen atau status kesuburan tanahnya homogen, maka dapat menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Jadi misalnya gambaran dari lahannya seperti ini, kan relatif homogen, maka kita gunakan RAL. Tetapi apabila kasusnya sama seperti tadi, tetapi penanaman jenis bibitnya tadi itu harus dilakukan di lahan dengan kondisi yang heterogen, maka model DOE-nya harus menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi misalnya kalau digambarkan atau diilustrasikan
dia memiliki arah kemiringan lahan yang berbeda. Lahan yang mau digunakan memiliki arah kemiringan yang berbeda, maka harus dikelompokkan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk prinsip pengacakan yang dapat dilakukan pada model RAL, di sini misalnya pengacakan atau randomization-nya dilakukan dengan Microsoft Excel. Tahapan yang pertama, kita buat tabel yang terdiri dari 4 kolom, yaitu nomor, perlakuan, kelompok, dan angka randomnya. Kemudian tahapan kedua, banyak perlakuan dan kelompok sesuai dengan rancangan perlakuan. Jadi untuk yang perlakuan ini, misalnya di sini kalau di contoh tabel ini ada 6 perlakuan ya, perlakuan A, B, C, D, E, dan F. Kemudian kelompoknya di sini misalnya ada 3, 1, 2, 3, maka di sini total ada nomornya ada 16. Jadi sesuai dengan jumlah perlakuan dan kelompoknya. Nah, di sini kolom terakhir ini adalah angka randomnya atau angka acaknya, bisa kita cari dengan menggunakan formulasi di Excel dengan mengetikkan formula sama dengan RAND. Kemudian setelah kita bangkitkan angka randomnya, setelah keluar semua angka randomnya, nah kemudian kita lakukan sorting, kita lakukan sortasi, gitu ya. Jadi kita blok kolom B, C, D, lakukan sortasi berdasarkan hierarki berikut. Yang pertama, kita sort berdasarkan kelompok, kemudian yang kedua kita sort berdasarkan angka acaknya, sehingga didapatkan hasil sortasinya seperti berikut. Jadi di sini kolom perlakuannya menjadi ngacak, jadi menjadi acak berdasarkan tadi sortasi yang dilakukan untuk kelompok dan angka acak, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Untuk nomor 1, perlakuan yang dicobakan adalah perlakuan C, kelompok 1. Kemudian nomor 2, perlakuan yang dicobakan adalah kelompok B. Perlakuan yang dicobakan adalah perlakuan B, kelompok 1, dan seterusnya. Sehingga kalau kita buat dalam denah rancangan percobaannya menjadi seperti ini. Jadi kelompoknya dari 1, 2, 3, 4. Kalau kelompoknya tetap urut ya, karena di sort juga berdasarkan kelompok. Kemudian kalau untuk urutan perlakuannya untuk kelompok 1, maka yang dieksperimenkan terlebih dahulu adalah perlakuan C, B, F, A, E, D. Yang kelompok 2, C, B, A, D, F, E, dan seterusnya.